Sekitar 15 tahun yang lalu, ada rombongan anak muda yang ikut bersama saya ke Pulau Buru. Dan menarik sekali, akhirnya saya tidak bisa pulang dari Pulau Buru karena pada saat itu saya didatangi oleh seorang agamawan yang mengajak saya untuk melihat kampungnya. Dan saya tanya, kenapa kemarin tidak datang? Oh, karena saya harus mendoakan seseorang. Ya, berdoa seperti orang percaya kan tidak boleh panjang-panjang, kata saya sambil berselorok. Dan dia mengatakan, saya tahu Bapak, tetapi saya mendoakan anak ini karena tidak ada dokter. Dan anak ini harus saya antarkan sampai dia dipanggil Tuhan. Sedih sekali, dan saya akhirnya berkunjung ke desa itu dan saya masih terngiang sampai hari ini ucapan masyarakat di sana. Bantulah kami Bapak. Saya tertegun di desa-desa itu tidak ada dokter, tidak ada bidan, tidak ada perawat. Itu adalah kondisi 15 tahun yang lalu. Berbicara tentang bantuan, tentu saja ada banyak sekali pihak yang sehari-hari kita saksikan memerlukan bantuan. Mulai dari korban bencana alam, penyakit yang tak bisa diselesaikan, yang tidak cukup hanya diatasi dengan bantuan pemerintah. Karena mereka juga memerlukan dukungan transportasi, dukungan keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan belum luput dalam ingatan kita kasus yang menimpa Agus yang matanya rusak disiram air keras, yang lalu kemudian ribut karena donasinya ini tidak digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan kemudian menjadi persoalan hukum dan lain sebagainya. Lantas kita juga menyaksikan hal-hal lain yang tentu saja sangat luas sekali. Padahal di Indonesia masyarakatnya sangat generous. Saya ingin kembali ke Pulau Buru. Kemudian saya membentuk sebuah tim dan saya mengajak anak-anak muda, mahasiswa saya. Dan sepulang dari sana ternyata mereka tidak bisa tidur juga. Dan mereka kemudian merencanakan untuk menggerakkan pasar donasi Indonesia. Semacam kotak masjid berjalan. Dan mereka mulai membuat di salah satu ruangan di tempat kami. Dan setelah berjalan beberapa tahun saya katakan kalian harus mulai mandiri. Dan mereka kemudian melakukan itu. Dan tidak saya sangka ternyata mereka sekarang tumbuh menjadi sangat besar. Dan sebagai gambaran untuk Anda saya bacakan data yang disampaikan oleh Ibu Erna Witular dari Badan Pengarah Filantropi Indonesia yang mengatakan bahwa potensi donasi personal di Indonesia itu sangat besar dan estimasinya mencapai 200 triliun rupiah per tahun. Benarkah demikian? Dan mengapa kemudian sekarang kita bisa menyaksikan kita bisa menjadi sebuah lembaga yang sangat dipercaya oleh kaum muda. Banyak orang muda yang kemudian menyalurkan donasinya semata-mata karena memang organisasi ini digerakkan oleh anak-anak muda sangat transparan dan profesional. Saya yang dulu mendorong mereka pun sekarang tertegun karena mereka jauh lebih besar dari Rumah Perubahan. Bahagia sekali kita menyaksikan hal ini. Telah datang bersama saya di sini CEO kitabisa.com, Fikra Ijaz. Apa kabar Fikra? Selamat sore Prof. Renaud. Ya. Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya, oke. Saya lihat makin maju Kitabisa dan sekarang kemudian bergerak juga ke beberapa sektor lain. Ada volunteer, begitu ya? Apa itu volunteer itu? Volunteer itu Prof, sebetulnya di Kitabisa kan banyak penggalangan ya. Nah sekarang karena pasca pandemi, orang tuh udah bosen online 2-3 tahun, kami mengajak para donatur, publik untuk bisa ikut serta, turut menyalurkan bantuan-bantuan itu dan dibuatkan aktivitas. Ikut serta untuk apa? Kenapa namanya volunteer? Karena ini sebenarnya volunteering, cuma orang mungkin kalau berpikir volunteerism, kerelawanan tuh hal yang sifatnya panjang, jangka panjang. Nah ini dibuat menjadi trip yang mungkin hanya setengah hari. Jadi apakah itu bermain dengan mengajak anak-anak panti, kemarin pernah main ke Rumah Perubahan, mengajak lansia, belajar mengenai pengolahan sampah, menanam pohon. Nah itu dijadikan bite size trip yang ternyata sangat diminati Prof, terutama oleh teman-teman kalangan Gen Z. Jadi mereka menjadi volunteer tapi mereka seperti sedang melakukan sebuah trip, begitu maksudnya? Betul, makanya slogannya kalau volunteer itu fun volunteering for everyone. Oke. Fikra sering juga mengatakan seperti santri kalau datang ke sini. Pulang ke pondoknya. Pulang ke pondoknya. Apa maksudnya? Ya kami kan sangat cikal bakal kita bisa lahir di sini ya Prof ya. Dulu Timi pas saya gabung juga kita sempat kan sekitar mungkin 1 tahun di atas ya di ruangan sebelum akhirnya
Saya ingat Prof yang bilang kalian harus bisa mandiri. Akhirnya kita beres-beres. Anaknya mulai dewasa ini. Anaknya harus dewasa. Harus ditendang keluar supaya bisa punya keberanian. Tapi terima kasih Prof. Mungkin kalau nggak kayak gitu kita nggak kepepet dan harus cari jalan ya. Jadi akhirnya kita tentu tetap dengan supervisi dan dukungan dari Prof juga. Tapi alhamdulillah kita bisa, alhamdulillah masih bisa tahun ke-11. Refleksi 11 tahun. Apa yang bisa disampaikan? Ada satu hal yang nggak berubah sih Prof. Karena kita bisa lahir dari kepercayaan dan keyakinan kalau orang Indonesia tuh baik dan senang bergotong royong. Itu dulu kan modalnya. Lalu dengan teknologi, premisnya ini bisa digabungkan dan diamplifikasi jadi besar. Dihubungkan dan diamplifikasi. Dari hari pertama sampai hari ini, ya alhamdulillah premis tersebut masih terbukti. Gitu. Prof pasti tahu juga datanya, Indonesia 7 tahun berturut-turut jadi negara yang paling dermawan masyarakatnya. Tahun kemarin ini, survei tahun 2024, 90% orang yang disurvei itu mengaku bahwa berdonasi, helping a stranger, donating. Itu tertinggi, bahkan lebih tinggi dari negara barat, lebih tinggi dari Timur Tengah. Itulah yang kami coba fasilitasi, semangat itu. Kalau sendiri-sendiri mungkin kadang-kadang kerasa kayak, emang berdampak ya, emang gue cuma punya sekian, misalnya mungkin 100.000, jadi apa ya? Tapi 100.000 itu, barengan sama 1.000, 10.000, 100.000 orang, kan dahsyat sekali jumlahnya. Saya teringat suatu ketika ada akuntan publik internasional yang datang ke sini dan kemudian mereka menawarkan bantuan, membantu untuk membuatkan sistem, membantu untuk membuat audit, sehingga dengan demikian kalian menjadi lebih transparan dan kemudian lebih dipercaya. Masih ingat situasi pada waktu itu? Sangat ingat, dan itu salah satu yang sangat kami bersyukuri ya. Dan mereka secara pro bono membantu konsultasi bagaimana mendesain model ini supaya tadi ya transparansinya terjaga, punya model bisnis supaya sustainable, jadi tidak hanya sebagai gerakan yang ntar kalau nafasnya habis sudah nggak bergerak lagi gitu ya. Dan juga dibuat sistem governance awal-awal itu, tapi waktu itu udah sangat advance buat kami. Jadi ya itu salah satu hal yang sangat kami syukuri lah di awal. Ya, saya tidak bayangkan kalau kalian harus bayar sendiri saat itu ya. Itu kemampuannya belum cukup. Apalagi kalian mencari uangnya dari donasi. Itu dan belum ternyata mereka memberikan secara pro bono kepada kita bisa. Baik, kita lihat 11 tahun Anda berkiprah ya. Kisah sukses campaign kita bisa apa saja? Banyak sekali Prof. Sampai hari ini salah satu kategori dan mungkin Prof juga masih mengikuti ya. Yang masih paling besar itu adalah kategori kesehatan Prof. Medis. Dan kalau bicara medis ini bicara orang per orang ya, pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Apalagi saat itu BPJS belum muncul ya. Terlebih sebelum ini BPJS, ya. Tapi ternyata Prof, bahkan setelah BPJS, sebetulnya banyak pasien-pasien ini yang mereka itu asalnya dari luar kota. Daerah terpencil. Daerah terpencil atau fasilitas kesehatan di kotanya tidak mumpuni. Jadi dirujuk ke Jakarta atau ke Bandung atau ke kota besar. Nah, operasional, logistik selama perawatan itulah yang seringkali dibantu juga di Kita Bisa. Jadi meskipun biaya perawatan, pengobatan sudah tercover BPJS Kesehatan, tapi operasional, logistik untuk hidup sehari-hari atau pendukung pengobatan ini juga masih banyak digalangkan. Ya, artinya biaya transportnya ke sana, keluarganya menemani, betul. Atau barangkali ada kebutuhan makan dan sebagainya. Oke, baik. Itu adalah kesehatan. Apalagi bencana? Ya. Kebencanaan pasti ya, niscaya memang Indonesia berada di negara yang sering sekali terjadi bencana. Nah disinilah justru saat-saat bencana hadir, biasanya Kita Bisa itu ikigainya keluar, mengumpulkan berbagai elemen masyarakat. Saya ingat sekali waktu COVID juga Prof. Renald menginisiasi salah satunya ya. COVID itu banyak sekali elemen yang dia tergabung. Pada saat itu tertegun melihat supir taksi di pinggir jalan. Itu berjam-jam, saya pergi masih di situ. Saya balik lagi masih di situ. Mobil taksinya semakin banyak dan kemudian ada seorang yang mengirimkan pada saya suara tangisan supir taksi karena tidak bawa uang pulang berhari-hari di tengah-tengah COVID. Saya kemudian membuka tas saya lihat ada uang berapa ini. Kemudian saya beritahu supir saya karena saya tidak ingin kelihatan begitu dan saya minta supir saya udah berikan mereka makanan. Karena paling tidak mereka bisa makan. Tapi setelah itu saya pikir lagi, yang dibutuhkan mereka adalah makan buat keluarganya begitu ya. Sehingga kemudian setelah itu saya berpikir, wah nggak bisa nih, kita harus campaign. Dan terkumpul hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar? Hampir 1 miliar di awal COVID pada saat itu. Dan kita serahkan ke Bluebird begitu ya, supaya dikelola dan diberikan kepada para driver. Walaupun uang sebegitu untuk jumlah supir yang banyak mungkin tidak memadai, tapi
mungkin itu sudah bisa membantu. Ya. Betul. Dan satu lagi kalau tidak salah kita mengumpulkan donasi untuk membeli APD untuk tenaga kesehatan. Betul, ya, besar sekali pada saat itu. Ya, Ya. baik. Kalau tidak salah juga pernah mengumpulkan uang dengan sangat kreatif untuk mobil PMI. Oh ya, ini salah satu penggalangan awal yang juga waktu saya ingat waktu itu Prof. Renald mengenalkan kami ke Pak JK dan PMI. Ketua PMI ya. Dan pada saat itu menjadi penggalangan pertama yang dilakukan secara crowdfund. Nah, ini menjadi inisiatif crowdfunding pertama tahun 2014. Ya. Dan yang bikin unik waktu itu, kalau Prof inget ya, kita cetak foto-foto donaturnya. Foto donatur, walaupun kecil-kecil. Walaupun kecil-kecil. Ya. Mobil donor darahnya itu masih operasional di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Katanya, saya belum cek lagi kalau tahun ini. Mobil besar untuk orang bisa tidur di dalamnya, Besar. darahnya bisa diambil. Ya, dan foto-foto itu dipasang di Masih terpajang Masih di terpajang. badan dari Di badan dari mobil bis donor itu. darah itu. Betul. Dulu kampanye namanya Potret untuk Kehidupan. dan mereka menyumbang. Setiap penyumbang kemudian ditaruh fotonya di Setiap sana. penyumbang yang bersedia, dia masukin foto, dia upload. Berapa mobil kita berikan pada PMI Satu mobil pada saat Satu itu. mobil. Pada tahun itu 2015 akhirnya terkumpulnya buat PMI itu jadi sebuah achievement pertama karena sumbangannya dari ribuan masyarakat. Di antara campaign-campaign yang penting, yang menarik perhatian di Kita Bisa, itu yang mana? Jadi kami sering datang ke rumah sakit, kita ketemu sama pasien, lihat orang-orang yang bisa terbantu ketika mereka menggalang di Kita Bisa. Di kantor kami ada lukisan di depan pintu masuk yang memang itu sumbangan dari salah satu orang tua yang anaknya lucunya namanya Al-Fatih juga sama kayak Timmy. Oh, sama seperti Timmy, co-founder. Betul, dengan Fikra. sekarang presiden di Kita Bisa role-nya. Beliau lahir namanya Al-Fatih ini dengan jantung bawaan. Oke. Dan masuk ke NICU, Neonatal Intensive Care Unit, itu per malam 2-3 juta rupiah, Prof. Belum dengan perawatan-perawatan lainnya. Akhirnya sang ayah yang merupakan seorang seniman, pakai Kita Bisa, galang dana 2017, kekumpul sekitar 60 juta untuk menembus depositnya. Dan baru awal tahun ini, tim kami ada yang berkunjung, Masya Allah itu udah, sekarang adik Fatihnya udah 7 tahun, punya 2 orang adik, dan di sekolah dapat award gitu ya, penghargaan sebagai siswa tersabar katanya. Lucu sekali. Akhirnya kami update foto terbarunya di sebelah lukisan itu. Ya. Kalau di daerah bencana, saya dengar waktu Ibu Risma menjadi Menteri Sosial, dia akhirnya mengandalkan Kita Bisa karena kalau dia perlu uang berapa miliar dalam satu malam harus berangkat ke daerah-daerah bencana ya untuk melakukan operasi bantuan sosial, itu butuh waktu secara birokratis. Tapi Kita bisa begitu cepat mengerahkan dana untuk membantu masyarakat yang sedang menjadi korban. Karena sebagai platform crowdfunding sosial ya Prof, izin kami di bawah Kementerian Sosial. Jadi dari zamannya Ibu Kofifa sampai ke beberapa yang diganti ke Ibu Risma dan sekarang ke Bapak Gus Ipul, kami selalu memperbaharui izin tersebut dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Nggak sekedar hanya buat memperpanjang izin, tapi juga melihat ada area apa yang kami bisa saling bersinergi. Itu kalian punya dana sendiri dari pot kalian yang sudah tersedia atau kalian juga melakukan pengerahan secepat itu? Baik, nah ini yang menarik. Jadi kalau dulu Kita Bisa waktu awal lahir itu kan kampanye per kampanye. Kalau sekarang Prof, udah makin banyak orang yang pakai aplikasi. Di aplikasi ini sudah banyak orang yang mempercayakan Kita Bisa ke kategori tertentu. Jadi ada pool dananya yang udah siap nih didistribusikan untuk yang urgent. Misalnya kategori darurat dibantu. Nah itu bisa dari mitra, jaringan non-profit, jaringan pemerintahan yang memang butuh. Mereka bisa koordinasi dengan Kita Bisa. Selama dananya tersedia, bisa kita salurkan. Artinya kalian memang sudah menyisikan sebagian dari dana yang tidak disalurkan atau belum disalurkan, itu bisa dipakai sewaktu-waktu. Betul, yang akad-akadnya ini ke kategori, dia bukan ke satu orang yang spesifik gitu, Prof. Fikra di sini kopinya enak, kita ngopi dulu ya. Siap, Prof. Kita bisa ngopi, mau kopi hitam atau kopi inspirasi? Kayaknya harus inspirasi deh kalau di sini. Inspirasi, ya oke. Saya kopi hitam. Ya, baik. Banyak kisah-kisah inspiratif yang dilakukan oleh Kita Bisa. Tentu saja kalian bekerja tidak sendirian, kalian punya ekosistem. Seperti apa ekosistem yang dibangun oleh Kita Bisa? Kita Bisa ini kan ibaratnya seperti jembatan ya Prof ya. Menyediakan jembatan mempertemukan para penggalang, campaigner, penggerak sama orang-orang yang mau membantu, donatur. Jadi ekosistem kami terdiri dari pertama-tama orang-orang yang menggerakkan ini. Dan itu kan banyak sekali Prof. Dari mulai pegiat sosial, lembaga non-profit, sampai rumah sakit itu semua menjadi jaringan mitra. Tokoh publik, atau sekarang influencer, content creator, gitu ya. Komunitas fanbase, K-pop, musik gitu ya. Ini semua mereka adalah
ekosistem kita bisa yang biasanya memunculkan suatu penggalangan dalam bentuk misalnya yang sporadis, atau ada juga yang programnya jangka panjang. Gitu. Nah di sisi lain, inilah komunitas hashtag orang baik, Prof, yang dari hari pertama kami sebut, orang-orang yang tergerak dan berbuat dengan mereka menyumbangkan dana. Kalau ya, mungkin yang muslim mereka bayar zakatnya, atau beli kurban gitu ya. Sekarang ada wakaf produktif. Gitu. Atau tadi yang Prof juga sempat sebutkan, tenaganya dia salurkan ketika ikutan dengan volunteer gitu kan. Dan yang terkini ada juga ekosistem terbaru, Prof, asuransi Kita Bisa. Oke. Gitu. Ini ekosistem untuk melengkapi si Kita Bisa nih sebagai aplikasi finansial untuk tolong-menolong, mewariskan kebaikan ke masa depan. Ya, sebelum sampai ke asuransi kan kalian pernah mendirikan yang namanya Saling Jaga. Ya. Sempat Saling Jaga dan kemudian banyak sekali orang mendonasi dan untuk tujuan tertentu. Coba jelaskan Saling Jaga itu bagaimana cara kerjanya saat itu ya sampai kemudian ditutup. Tahun 2020, Prof, waktu awal-awal pandemi, kami melihat kan aplikasi Kita Bisa sudah ada, makin banyak orang donasi. Kenapa enggak ya donatur itu juga saling menjaga? Karena ada beberapa case yang orang menjadi penggalang dana itu sebelumnya punya histori berdonasi di Kita Bisa. Ternyata tiba-tiba kena musibah. Jadi kami lihat kenapa nggak kami buat program nih. Biasanya donatur tuh membantu yang sudah butuh. Ini kumpulin aja dulu dananya. Kalau ada yang butuh bisa mengajukan. Itulah program Saling Jaga. Jadi waktu itu konsepnya ya simpelnya nih kayak ada kotak amal. Tiap donatur boleh naruh uang ke sini. Nah waktu itu ada dua kondisi. Kalau kena COVID atau kalau terdiagnosa penyakit-penyakit kronis yang sering jadi penggalangan di Kita Bisa, boleh tuh mengajukan. Nah itu kan banyak orang awalnya ikutan karena niatnya mau ngebantu. Tapi karena akhirnya COVID nggak ada yang tahu kan persebarannya secepat itu. Akhirnya mereka mengajuin juga karena ada yang terpaksa harus isolasi, ada yang keluar biaya obat, ada yang tutup usia keluarganya gitu ya. Akhirnya mereka mengajukan. Syaratnya dia sebagai anggota itu adalah berdonasi dan punya saldo. Nah, ketika misalnya ini ada orang yang terverifikasi, kita berikan misalnya uang santunan 5 juta rupiah, 5 juta ini bukan uang Kita Bisa, tapi puluhan ribu, ratusan ribu anggota itu patungan. Donatur lainnya patungan di situ. Betul. Jadi banyak orang kaget karena, saya cuma masukin uang 50.000, kok udah bisa bantu 200 orang? Karena dibagi rata dengan anggota lain patungannya. Tapi bagaimana kalian bisa menjamin bahwa semua orang akan bisa diberikan? Nah itu Prof, tidak dijamin sama kami. Jadi kalau waktu itu komunikasinya kan potnya dibuat transparan. Kalau habis, kami isi lagi, donasi lagi gitu. Nah ternyata di setahun berjalan, itu 700.000 anggota. Cepat sekali, 700.000 orang anggota. Pada saat itu mungkin sekitar hampir 10% dari total database donor kita. Jadi cepat sekali pertumbuhannya. Tapi kan itu mengerikan. Bisa juga kan orang tidak paham karena kata-kata itu tidak baca. Dia pikir bahwa kalau dia taruh 50.000 dia juga bisa dapat 5 juta. Kalau tiba-tiba uangnya habis, tunggu donasi lagi, dia bisa marah kan. Dia bilang bagaimana sih orang lain bisa kok saya tidak bisa. Bisa nggak terjadi seperti itu? Betul, nampaknya inilah pandangan yang dimiliki oleh regulator. Jadi waktu OJK akhirnya mengundang untuk audiensi. Ini apa? Barangnya apa ini? Kami bilang ini adalah inovasi penggalangan dana sosial. Tidak bisa. Ini skemanya lebih mirip dengan asuransi. Kami di awal sempat keberatan. Dengan keluguan anak-anak muda itu melihatnya bukan, ini adalah donasi biasa begitu. Akadnya donasi kok gitu kan, nggak dijamin kok kalau dan habis. Konsep kalian adalah saling jaga begitu ya? Saling jaga. Saling jaga sosial. Saling jaga sosial. Kami tidak terlahir sebagai asuransi. Ya sudah, kalau gitu. Kalau ini mau dilanjutkan, harus punya izin sebagai asuransi. Gitu. Nah akhirnya kami belajar Prof. Kami pelajari. Dan baru di situ kami mendapatkan kayak aha moment. Kami berguru lah dengan banyak senior-senior kami di sektor asuransi ya. Ikut kelas dan ikut training. Ternyata Prof, asuransi dan spesifiknya model asuransi yang syariah, akadnya donasi Prof. Oh akadnya donasi. Akadnya, jadi sejalan dong? Sejalan. Secara singkatnya ya, kalau di peraturan sih disebutnya kontribusi gitu ya. Tapi kalau kami pelajari dasarnya, asuransi syariah ini, gini, kenapa ada asuransi yang tidak syariah? Karena nggak boleh jual beli sesuatu yang tidak pasti, itu dekat dengan perjudian. Sehingga dari kalangan ulama membuat versi alternatifnya, boleh kok tolong menolong itu bagus, tapi kamu akadnya donasi ya, ikhlas ya.
mekanismenya tetap melindungi kalau terjadi apa-apa sama kamu. Tapi kamu jangan ikutan buat jual beli cari untung. Berarti deket dong sama yang kami jalankan. Itulah bahkan kami jadi yakin bahwa dan bahkan ini lebih adil dan lebih baik karena nggak ada kemungkinan kayak yang Prof tadi sampaikan. Kalau uangnya habis gimana, Fik? Gitu kan. Kalau ini enggak, karena dengan manajemen resiko sudah lebih terkalkulasi sehingga dananya bisa terakumulasi secara keberlanjutan. Dan alhamdulillah Prof, per bulan September tahun kemarin akhirnya kita bisa mengantongi izin sebagai perusahaan asuransi syariah. Luar biasa kalian. Itu tidak mudah. Sekarang total karyawannya di Kitabisa secara keseluruhan itu ada berapa? Total karyawan? Ya. Sekarang kalau yang full time mungkin sekitar 350, Prof. Oke, 350 orang. Sudah berapa banyak donatur yang menjadi kontributor di Kitabisa? Alhamdulillah di tahun ke-11 Kitabisa total secara lifetime ya Prof ya. Orang yang pernah berdonasi di Kitabisa ada 11 juta orang. 11 juta orang. Wow. Dan 11 juta ini beragam, ada yang ngasih 1 juta rupiah. Ada yang 1.000 rupiah tapi setiap hari. Jadi beragam sekali ininya, behaviornya ya. Jadi hashtag orang baik itu memang berkumpul di situ. Alhamdulillah sampai hari ini orang baik ini masih berkumpul dan mengamanahkan Kitabisa sebagai aplikasi platformnya berbuat baik. Bisa disebutkan nggak total dana yang kalian sudah himpun dan disalurkan untuk masyarakat ini? Totalnya sudah berapa? Kalau donasi mungkin secara total lebih selama 11 tahun selama 11 tahun itu sekitar 5 triliun lah. Sekitar 5 yang terhimpun triliun. Dan tersalurkan. Satu angka yang luar biasa. Saya ingin membacakan apa yang saya baca dari publikasi-publikasi yang muncul ya. Pandemi Covid telah meningkatkan donasi digital hingga 72% dengan generasi milenial sebagai pendonor utama. Apakah benar? Ya, ini menarik sekali karena memang sektor digital waktu pandemi kan dapat ini ya, dorongan. Karena orang-orang menjadi berani mencoba atau terpaksa mencoba. Nah, termasuk di Kitabisa, disinilah kami melihat akhirnya aplikasi Kitabisa ini penggunaannya melebihi yang tidak menggunakan aplikasi. Jadi, hanya ada 2 jenis aplikasi lain yang punya konsep hati seperti ini. Yang pertama aplikasi belajar bahasa. Yang kedua biasa aplikasi buat nge-track ini kesuburan wanita. Tapi di Kitabisa ini menjadi salah satu dorongan motivasi para donatur untuk selalu dia disiplin donasi setiap hari. Baik. Dan COVID-19 itu ternyata memang mendorong kuat sekali untuk dalam donasi digital ini. Alhamdulillah Prof. Jadi tadi mungkin banyak orang yang menjadi terpaksa atau berani mencoba saat COVID dan itu yang juga kami sampai hari ini jaga, kami nurture ya. Ada lebih banyak orang yang butuh dibantu dibandingkan tadi donasi yang tersalurkan. Kalau setiap orang harus menggalang sendiri-sendiri, itu akan timpang. Nah, dengan adanya aplikasi, sekarang orang tuh udah banyak yang percayain ke Kitabisa pakai fitur namanya fitur donat. Donasi otomatis. Bukan donat yang dimakan ya. Oke, kemudian di sini juga disebutkan donasi berbagi zakat juga signifikan melebihi 200 triliun. Namun realisasinya baru 3,4%. Kalian juga bekerja sama dengan badan-badan zakat? Yes, di Kitabisa ada menu zakat, itu bekerja sama dengan berbagai LAS atau lembaga amil zakat tingkatan nasional maupun yang di daerah-daerah. Tapi memang uniknya, nggak semua orang zakatnya itu dengan ke lembaga amil. Banyak yang sebenarnya dia meniatkan zakat, tapi bantu orang lain, bantu program. Jadi mungkin itu yang membuat sulit untuk terdata sebagai penyaluran zakat ya. Kemudian disebutkan faktor seperti pengaruh agama, kondisi ekonomi stabil, dan transisi ke platform digital berkontribusi pada tingginya potensi donasi di Indonesia. Kalau ini mungkin saya boleh kasih kuis ke Prof nggak? Pasti Prof tahu sih jawabannya. Prof pasti tahu dalam satu hari ini 24 jam, di jam berapa aplikasi Kitabisa paling banyak yang buka? Wah, ini pasti terkait dengan unsur-unsur tadi itu. Pasti bukan ekonomi, bukan habis gajian. Kira-kira bagaimana? Habis orang ibadah, sholat Jumat, atau habis habis ibadah subuh, sholat subuh, atau subuh ya? Betul, memang ini profesor jadi jawabannya tepat. Yang pertama kalau setiap minggu, hari Jumat sudah pasti Prof. Itu tingkatan orang berdonasi lebih tinggi. Tapi kalau setiap hari, antara jam 4.30 sampai 5.30 itu peak traffic-nya. Gitu, tapi Kitabisa ini juga dikenal dengan strategi komunikasi yang sangat kreatif. Kami melihat fenomena sosial dan sebenarnya apapun yang bisa mengajak orang untuk berpikir kembali gimana cara berbuat baik. Karena kan Kitabisa ya aplikasi untuk berbuat baik, mewarisi kebaikan gitu Prof.
Ya. Mengapa kalian mendirikan perusahaan asuransi seperti ini pada saat di tengah-tengah situasi seperti ini? Saya tahu tadi alasannya adalah karena saling jaga, dibutuhkan. Tapi situasi seperti ini apa yang kalian hadapi? Nah, mungkin ini Prof, mungkin kayak kembali ke poin awal tadi ya, bahwa kami waktu itu masuk ke sektor asuransi bukan karena udah ada perencanaan panjang akan ke asuransi gitu. Tapi kita melihat Indonesia tadi punya aset budaya namanya gotong royong. Gemar berdonasi sehingga negara paling dermawan. Tapi sepertinya sektor asuransi yang sudah berjalan sekian puluhan tahun di Indonesia ini belum berhasil mengcapture potensi dari aset budaya ini. Banyak sekali yang bergabung di asuransi jiwa kami ya, namanya Saling Jaga Keluarga. Itu orang-orang yang belum pernah berasuransi sebelumnya, Prof. Dia nganggep, oh iya, ini saya niatin aja kayak buat bantu, tapi kalau ada apa sama saya juga tahu saya akan kebantu. Nah terus Mas, kalau Masnya misalnya umur panjang gitu, jadi uangnya kan nggak balik, gimana perasaannya? Ya ikhlas aja, karena kan ini emang buat bantu orang lain. Jadi yang mau diceritakan oleh Fikra ini mengenai karakter dari customernya ya, seperti itu ya? Ini tentang behavioral dan mindset change sebetulnya yang sedang kami coba lakukan. Dan baru mulai. Fikra, kita sambil ngopi ya. Sambil siap. Ngopi. Kopinya sudah datang, nanti keburu dingin. Ya. Cocok? Mantap. Mantap ya. Inspiring. Kopi inspirasi. Baik. Jadi kalian punya produk asuransi apa? Apakah hanya sekedar seperti lanjutan dari Saling Jaga ini, atau kalian juga memikirkan, kami juga punya ini loh, karena dari nasabah yang sama kalian juga ternyata bisa kembangkan. Alhamdulillah ya Prof ya, asuransi Kita Bisa ini sebetulnya mengambil alih asuransi yang sudah berjalan selama 12 tahun. Ya. Sebelumnya namanya asuransi Amanah Gita. Dimiliki oleh dana pensiun dari Perhutani, Prof. Ya. Nah, jadi bisnis utama di asuransi ini adalah asuransi kumpulan sebetulnya, yang melindungi banyak taman-taman wisata, taman-taman nasional. Jadi kalau ada yang naik gunung, mungkin Prof kalau jalan-jalan ke Pulau Komodo atau ke Bromo, nah itu di tiketnya udah ada sekarang bagian asuransi perlindungan kecelakaan jiwa evakuasi dari Kita Bisa. Dan Anda melayani itu. Dan kami terus melanjutkan bisnis dari yang legacy tersebut ya. Gitu. Kami punya lini juga bank assurance, menyediakan asuransi kalau di bahasa konvensionalnya itu jiwa kredit ya. Kalau di syariah jiwa pembiayaan. Jadi buat orang-orang yang ambil loan, pembiayaan dari bank, nah itu diasuransikan juga udah otomatis. Sehingga kalau dia tutup usia tidak berhutang, tidak meninggalkan hutang. Nah itu kami bekerja sama dengan bank-bank syariah, alhamdulillah yang terbesar di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia, itu juga menjadi salah satu rekanan mitra kami. Tapi memang yang menjadi fokus utama dari Kita Bisa adalah bagaimana tolong-menolong digital ini atau asuransi digital bisa berkembang pesat karena langsung hubungannya dengan para anggota. Gitu. Nah inilah kenapa Saling Jaga hadir kembali. Nah pertama mungkin memang dengan asuransi jiwa. Roadmap ke depannya insya Allah mengikuti kebutuhan dari para anggota, para komunitasnya Kita Bisa, apa aja yang dibutuhkan. Nah itulah yang akan kami terus kembangkan sampai nanti satu titik juga masuk ke sektor asuransi kesehatan. Tapi di tengah-tengah situasi ekonomi seperti ini, bagaimana respons dari customer-customer Anda? Nah, ini justru menurut kami menjadi peluang. Kenapa? Saling Jaga karena full online, Prof. Jadi kami bisa menawarkan, kalau di syariah itu kontribusi ya, dari donasi kontribusi atau preminya, itu mulai dari Rp60.000 per tahun. Sangat retail ya? Sangat bisa, sangat retail, sangat inklusif. Gitu, 60.000 per tahun. Nah ini kalau kami lihat profil yang ikutan, nggak jarang yang profesinya teman-teman ojol online, ojol atau mungkin driver dari taksi gitu. Itu banyak sekali yang mengambil. Nah inilah yang kami lihat underserved market, Prof. Gitu, yang menjadi sasaran dari Saling Jaga. Satu perkembangan yang luar biasa dan saya senang sekali menyaksikan Kita Bisa berkembang seperti ini. Terakhir, Fikra, ini juga adalah sebuah startup. Ya. Kita tahu dulu ketika kita mulai pergerakan ini sangat tidak mudah. Bersamaan dengan startup-startup lain yang juga sebagian sudah habis, sudah tidak ada lagi. Apa tips yang bisa diberikan agar startup bisa sustain seperti yang dialami oleh Kita Bisa? Kita lahir di Rumah Perubahan sebetulnya kan sebagai gerakan sosial ya Prof ya. Startup itu belakangan gitu. Tapi yang kami lihat dan kami syukuri, ini mungkin klise ya, tapi karena kita obsesinya adalah menghubungkan kebaikan, ternyata ketemu aja terus jalan. Gitu. Nah, tapi dalam melakukan menghubungkan kebaikan itu, perlu juga jeli melihat di mana fokus yang bisa menumbuh kembangkan platform ini secara masif.
Gitu. Nah disitulah waktu di awal kan kami mencoba berbagai kategori, akhirnya bisa fokus ketemu berdasarkan kebutuhan, lalu solve isu problem tersebut. Itu ya yang lebih penting. Jadi memang harus berbasiskan pada persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat. Setuju, Prof. Baik, terima kasih Fikra. Jadi dulu anak-anak muda ini sebagian datang ke saya dengan penuh idealisme, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah. Fikra dari New Zealand, Timi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan sejumlah teman-teman dari berbagai jurusan di UI dan dari berbagai kampus lainnya. Dan mereka bermimpi, bercita-cita jadi pemimpin. Tentu saja pemimpin tidak bisa instan, tidak bisa langsung menjadi pemimpin. Mereka juga harus menjadi bawahan dulu. Dan kemudian mereka mulai memelopori sesuatu dari dasar. Dan ketika mereka katakan kepada saya, Pak, bisa nggak saya jadi sesuatu seperti tokoh-tokoh besar? Saya bilang nggak bisa, langsung saya patahkan semangatnya. Karena saya katakan banyak rintangannya, banyak ini. Tetapi saya sebetulnya ketika mengatakan itu, saya ingin membuat mereka melawan. Itu semacam virus dan kemudian akhirnya timbul antibody dan kemudian mereka mempunyai sistem dan kemudian membangun. Tetapi yang membuat saya bangga adalah ketika saya kemudian saya ingat kata-kata saya, antara lain saya katakan, kalau mau jadi pemimpin harus punya karya. Harus punya karya, dan mereka telah menunjukkan bahwa mereka mempunyai karya. Itulah yang telah dilakukan oleh Kitabisa, yang terus berkembang, yang tidak hanya memikirkan sosial saja, tetapi juga memikirkan aspek ekonominya sehingga bisa tetap sustain. Bagaimana menurut pendapat Anda? Stay relevant.